seringkali disiapkan dengan bimbingan belajar, ada soal-soal. Meskipun itu tidak buruk gitu ya, tetapi di luar negeri pun juga sama. Jadi sebetulnya sistem undangan itu juga melihat dari pengalaman negara maju ya. Jadi kalau negara maju itu mereka ngelihat rapor, bukan ngelihat hasil tes sehari gitu. Nah, jadi kalau misalnya sistem undangan itu kemudian ditiru oleh perguruan tinggi lain gitu ya, itu bagi IPB juga akhirnya sekarang harus bersaing gitu ya. Jadi kalau 20 tahun yang lalu yang bagus-bagus dari kabupaten itu pasti masuknya ke IPB. Tapi sekarang karena semua perguruan tinggi sudah wajib harus ngambil dengan sistem undangan, maka IPB pun juga akhirnya sekarang juga harus bersaing dengan perguruan tinggi lain untuk mendapatkan siswanya. Baik, itu sekedar pengantar begitu ya supaya lebih kenal dengan IPB. Nah, sekarang sudah tayang Mas Khairul PowerPoint saya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Baik. Sudah, Kita sudah. akan lihat dulu situasi ekonomi terkini ya. Ini saya kebetulan nanti jam 9.30 habis acara saya langsung berangkat ke Sukabumi karena besok dengan Pak Bupati saya harus menjadi narasumber sekaligus nanti berdialog gitu ya dengan Pak Bupati untuk mendiskusikan rencana pengembangan pembangunan daerah Sukabumi gitu ya. Jadi memang tugas IPB itu salah satunya itu ya. Jadi kalau pembangunan daerah itu nanti kalau teman-teman pasti kemana-mana itu nanti mungkin ketemu yang namanya Bapeda, Bapenas. Nah, Bapeda itu di Indonesia pertama kali dibikin di Kabupaten Sukabumi oleh IPB. Jadi setelah di Sukabumi itu dibikin Bapeda, baru kemudian daerah-daerah lain itu membuat Bapeda ya, dan kemudian di kementerian muncullah Kementerian Bapenas ya. Makanya kalau sekarang pun kalau nanti teman-teman main ke Bapenas di Jakarta itu nanti 7 dari deputinya ya, 6 dari 7 deputi atau eselon 1 di Bapenas itu adalah alumni IPB ya. Jadi nanti kita akan mengubah mindset sedikit. Mengapa IPB itu sekarang namanya IPB University, itu juga ada sejarahnya. Baik, tadi sudah disampaikan tentang profil saya. Nah, yang pertama gini, sepanjang 2019-2020 ya adik-adik ya kita semua kaget gitu ya, tiba-tiba ada virus gitu ya, kemudian itu menyebabkan kita tidak boleh keluar, kita nggak boleh mudik, kita nggak tarawih tahun lalu, tapi mudah-mudahan tahun ini kita udah bisa tarawih ya, karena malam tadi kan nisfu Sa'ban, 2 pekan lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, apa yang terjadi dengan perekonomian ya, kalau adik-adik lihat gambar yang sebelah kiri ya, yang ada kursor saya, sepanjang tahun 2018 ya, oke, kemudian 2019 ya. Jadi yang pertama ini adalah 2018, pertumbuhan ekonomi kita masih positif di atas 5%. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah bagaimana perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Jadi dari tahun 2017 ke 2018 secara real ya ekonomi kita itu bertambah 5%. Tahun 2019 ya, oke, tahun 2019 kemudian ada masih positif ya, oke, jadi masih positif ya, juga sama sekitar 4-5%. Tetapi 2020, nah karena tadi disampaikan ya, jadi kalau di China ya, di Wuhan itu COVID itu sekitar akhir 2019 ya, mulai Oktober November itu sudah mulai merebak. Tetapi di Indonesia hitungan COVID itu baru sekitar bulan Februari ya. Nah, maka sepanjang 2020 ya, itu dunia atau global mengalami kontraksi atau ekonominya bukannya bertumbuh tetapi malah melambat atau mengalami krisis. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Juga sama, kita mencapai pertumbuhan yang negatif, artinya apa? Ekonomi malah melambat ya, sebesar minus 5,32%. Itu yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, di analisis sepanjang 2020 tadi, ternyata semua sektor, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, itu semuanya minus, sehingga tadi akhirnya totalnya minus. Tetapi ada satu yang positif, yaitu namanya apa? Pertanian dalam arti luas, yaitu padi ya, jagung, padi, jagung, kedelai, hortikultura,
agrikultura, peternakan, ya, termasuk juga perikanan. Jadi ini pertanian dalam arti luas. Nah, dia masih tumbuh positif sebesar 2,19%. Adik-adik, situasi ini mirip sekali dengan waktu kita, mungkin adik-adik belum lahir ya, waktu tahun 99, 98, 99 kita mengalami yang disebut dengan krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang parah sekali, di mana waktu itu sama, semua sektor ekonomi itu dia melambat, kecuali hanya satu, yaitu pertanian. Nah, bagaimana dengan situasi 2021? Karena 2021 ini belum terjadi, maka kita sebut dengan outlook. Jadi perkiraan ekonomi kita sebetulnya di 2021 ini kita doakan semua sama-sama ya, dengan adanya vaksin ya, alhamdulillah kalau saya sendiri sudah vaksin yang kedua, mungkin guru-guru di Al-Kafi juga mungkin sudah begitu ya, vaksin pertama dan kedua, maka kita memperkirakan tahun ini ekonomi sudah mulai bergerak normal sehingga nanti akan bertumbuh kembali 5%. Kemudian nilai tukarnya stabil, inflasinya juga stabil 3%, begitu ya. Dan beberapa situasi atau indikator ekonomi itu kita harapkan mulai membaik. Nah, saya kebetulan besok kan ke Sukabumi gitu ya. Kemudian juga saya kemarin sempat keliling gitu ya. Hari Rabu saya ke Bali gitu ya. Karena kita tahun depan, tahun 2022 akan menjadi tuan rumah G20. Ya, G20 itu 20 kelompok negara terbesar di dunia. Kita sedang menyiapkan bahan untuk agriculture isunya, untuk isu pertanian yang akan diangkat, karena itu adalah salah satu yang utamanya dibahas. Nah, tahun depan itu pelaksanaannya di Bali ya. Bali situasinya sudah mulai baik gitu ya, karena salah satu indikator meskipun nanti masih merah gitu ya, COVID-nya zonanya masih merah. Gitu. Nah, kira-kira begitu, dan pertanian tetap bertumbuh positif, artinya tahun lalu selama COVID dia bagus, tahun ini juga insya Allah masih tetap bagus. Nah, mengapa kok bisa begitu? Nah, ini dari WHO, ya, World Health Organization. Ya, bagaimana supaya tetap sehat selama COVID? How to stay healthy during COVID-19? Ini ada 7 tips ya untuk yang nanti eating healthily-nya. Tetapi kira-kira ini penting buat kita semua ya. Jadi yang pertama kita harus tetap aktif ya. Jadi kalau di rumah pun ya, working from home, jangan lupa exercise ya, olahraga, push up, whatever lah ya, jogging ya di sekitar rumah. Kemudian mentalnya, jiwanya harus sehat. Makanya tanaman hias sangat laku. Jadi tadi kalau di tayangan judul presentasi saya ada gambar yang paling atas itu namanya Golden Hope. Golden Hope itu satu potnya itu harganya minimal sekitar 25 sampai 30 juta. Dan itu harus inden. Jadi untuk dapat Golden Hope itu orang-orang harus pesan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Ya, itu kenapa? Karena orang ingin mentalnya itu tetap sehat, jiwanya tetap sehat. Nah, ini yang merokok ya, tentu harus berhenti merokok. Yang belum merokok ya jangan sampai merokok gitu. Kemudian healthy parenting untuk keluarga. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, eating healthily. Jadi bagaimana kita supaya tetap sehat. Jadi saya punya joke, vaksin yang sebenarnya untuk COVID ini ada 2. Satu namanya healthy soul, ya nanti kita lihat sedikit ya, jiwa yang sehat. Yang kedua healthy diet. Healthy diet itu adalah makanan yang sehat. Nah, ada 7 tips ya dari WHO dan WFP, World Food Program ya, yaitu yang pertama harus banyak minum air ya, jadi kurangi itu minuman-minuman yang bersoda, bergula dan sebagainya gitu ya, minum air putih lebih banyak. Nah, ini yang menarik ini, go foods, grow foods, glow foods. Nah, apa itu maksudnya? Kalau go foods itu go, jadi bukan pesan lewat Gojek ya. Go foods itu maksudnya adalah harus karbohidrat yang cukup. Ini nih ya, adik-adik SMA remaja biasanya sangat senang untuk ngikutin artis. Jadi kalau ada artis yang diet keto udah nggak usah diikutin gitu ya. Oke, itu sih untuk orang di atas 40 tahun lah gitu ya. Ini remaja udah diet keto gitu ya. Jadi tetap harus karbohidrat cukup. Karbohidrat tuh bisa nasi, bisa mie juga, bisa roti gitu ya. Nasinya bisa beras putih, bisa beras merah, bisa dicampur beras merah putih.
Grow foods, growing, grow itu apa? Protein. Jadi proteinnya harus cukup. Nah, yang keempat ini yang paling penting, glow foods. Glow to glowing. Jadi apa itu? Colorful fruits and vegetables. Nah, ini anak remaja harus makan sesuatu yang berwarna. Yang berwarna itu biasanya banyaknya di mana? Di sayur dan buah. Nah, antioksidan ya. Dan itu ada di mana? Itu semua ada di Indonesia. Buah yang antioksidannya paling tinggi namanya apa? Manggis, salak. Nah, tidak ada di dunia ini yang punya manggis dan salak kecuali kita. Ya. Thailand itu punya karena mereka nanam di kebun. Kalau di Indonesia itu ya kalau dekat sama Al-Kafi mungkin Sukabumi, manggis itu diekspor bahkan manggis organik ya karena memang nggak akan pernah ya manggis itu kan di hutan pasti dia organik ya. Purwakarta ya Tasikmalaya, Jawa Barat itu ada daerah penghasil utama manggis ya. Dan seterusnya ya. Baik, kemudian nah ini mengapa tadi sektor pertanian bertumbuh positif begitu ya? Kenapa? Karena tadi ya real vaksin itu adalah healthy diet. Healthy diet itu apa? Dia memboost imunitas ya. Jadi imunitas kekebalan itu datang dari makanan yang sehat. Nah, feel at home inilah yang nanti memberikan healthy soul ya. Jadi orang tadi mau beli tanaman hias ya janda bolong ya harganya 3 juta, 5 juta gitu ya. Dan saya besok di Sukabumi dengan Pak Bupati dan Pemda itu saya akan bicara karena kami minggu lalu baru melakukan diskusi dengan berbagai kementerian di Alamanda itu di Selabintana di Sukabumi itu ada yang namanya Pak Anas Anis. Dia mengekspor dalam 1 minggu itu 3 kali namanya Laki Bambu, Dracaena gitu ya. Itu nilainya udah bisa diomongin lagi deh ya nilai uangnya. Jadi itu kira-kira. Nah terakhir ya banyak sekali ya ini contoh saja ya. Adik-adik kalau nanti ketik di Google itu ada yang namanya microgreen. Microgreen itu apa sih? Nah itu sebetulnya sudah lama berkembang di Amerika. Tetapi setelah COVID di Indonesia justru ini menjadi bisnis yang menarik. Ini ada gambar 3. Ada bayam yang seikat harganya 1.500. Ini biasanya bisa dibeli di pasar-pasar becek ya, pasar tradisional gitu ya. Atau teman-teman adik-adik ibu bapak guru bisa beli bayam yang hidroponik, dia organik, mungkin tidak pakai pestisida, mungkin harganya 6.000. Tapi selama COVID yang laku itu namanya microgreen. Jadi bayamnya itu dalam bentuk paket, sudah ada medianya, sudah ada nanti untuk pupuk dan sebagainya, lalu kita tinggal taruh di meja, nanti dalam waktu 2 minggu, bayangkan, 2 minggu saja kita sudah bisa panen, ya, bayam itu daunnya ukurannya lebih kecil, ya, tetapi zat gizinya 5 kali daripada bayam yang biasa, itu namanya microgreen. Saya bulan Desember lalu memberikan profesor talks di East West. Ya, East West itu perusahaan benih terbesar di dunia. Itu salah satu produk dari East West itu adalah microgreen. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Ini sebelah kiri di Golden Hope orang harus pesan 2-3 bulan. Gitu. Ini janda bolong. Nanti adik-adik silakan nanti klik di Google ya. Ada namanya koran pertanian online yang paling besar sekarang itu namanya Sari Agri. Nah, saya sudah menulis tentang 2 kunci bagaimana supaya petani itu sejahtera. Petani ini boleh petani yang ada saat ini ataupun nanti petani milenial yang sekarang banyak sekali ya yang beragribisnis atau bertani lulus dari IPB, UI, ITB, UGM, malah mereka jadi petani yang sukses begitu ya. Itu 2 kata kuncinya, produktivitasnya harus tinggi, lalu kemudian juga akses pasarnya harus bagus. Makanya sekarang pada saat harga cabai jablay ya cabai rawit yang gemuk-gemuk itu 100.000 kita bilang udah deh biarin dulu deh nggak usah diintervensi dulu oleh pemerintah gitu ya biarkan petani cabainya senang dulu karena bulan Agustus tahun lalu harga cabai itu cuma 4.000 sekilo ya jadi memang begitu fluktuasinya. Nah nanti kalau adik-adik baca tulisan saya tentang menilik kunci kesejahteraan petani ini maka di sini nanti akan dapat pemahaman bahwa tidak cukup dengan teknologi, tidak cukup aspek sosial ekonomi. Kedua-duanya harus diperdalam secara bersama-sama. Teknologinya kita perbaiki, sosial ekonominya kita perbaiki juga. Jadi dua-duanya. Dan yang punya itu IPB. Ya, makanya kalau misalnya nanti teman-teman ke perusahaan multinasional, apakah itu Astra, apakah Unilever,
apapun namanya. Nanti ketemu sama direktur, alumni mana, IPB. Adik-adik main ke Bank Indonesia. Saya bulan lalu baru ngajar pegawai baru Bank Indonesia, namanya PCPM, angkatan 35. Pimpinan Bank Indonesia juga sekarang beberapa yang paling banyak di level direktur dan juga asisten gubernur itu adalah alumni IPB. Ya, kemudian tadi ke kementerian. Ya, bagaimana dengan perusahaan agribisnis? Sebutkan saja, semua perusahaan agribisnis besar, mau itu perusahaan obat seperti Syngenta, mau tadi perusahaan benih seperti Iswas yang multinasional, ataupun juga mungkin beberapa PTPN ya, kalau di Jawa Barat, kalau di Sukabumi juga ada ya PTPN 8 namanya begitu ya, di Bandung gitu ya, tapi juga banyak wilayahnya di Sukabumi itu atau Bogor gitu ya. Itu direkturnya juga banyaknya IPB. Nah, kenapa? Karena tadi gitu ya, IPB menyediakan teknologi dan kita tadi punya fakultas ekonomi dan manajemen yang dulunya jurusan sosial ekonomi atau sosek. Nah, sekarang dia jadi 2 fakultas, ekonominya jadi ekonomi dan manajemen. Kita bukan ekonomi dan bisnis ya, karena IPB sudah membuat fakultas itu sejak 2005. Sedangkan teman-teman mengubah nama dari FE menjadi FEB baru 2019. Jadi kalau IPB itu kenapa tidak namanya FEB, kok namanya FEM sih? Karena IPB sudah lebih dulu ya, waktu kita mengubah dari jurusan sosek menjadi fakultas ekonomi dan manajemen, karena di IPB ada sekolah bisnis, maka kita nggak mau namanya fakultas ekonomi dan bisnis. Tapi tahun 2011 ya fakultas-fakultas ekonomi itu berubah nama semua menjadi FEB karena memang di dunia tidak ada yang namanya fakultas ekonomi. Jadi adanya itu apa? Fakultas ekonomi bisnis, fakultas ekonomi manajemen, atau fakultas ekonomi and law gitu ya, macam-macam. Ya, tapi tidak ada yang hanya fakultas ekonomi. Nah, di IPB tadi saya sampaikan, meskipun kita fakultas ekonomi dan manajemen, kalau untuk undangan kita hanya menerima dari IPA. Jadi nanti kalau adik-adik misalnya ke IPB, ketemu mahasiswa FEM, maka 9 dari 10 atau mungkin bahkan 19 dari 20 ya, agak beda ya. 19 dari 20 itu kemungkinan dia adalah dari IPA waktu SMA, bukan dari IPS. Itu yang membedakan FEM IPB dengan FEB yang lain. Jadi kalau FEB yang lain itu pasti lebih banyak anak IPS. Kenapa? Karena di IPB nanti ada tingkat 1 yang sekarang kita sebut namanya PPKU. Ya, jadi program kompetensi umum gitu ya. Kalau dulu namanya tingkat persiapan bersama. Nah, di situ memang akan diseragamkan semua ya mata ajaran di SMA seperti kalkulus, fisika, biologi, itu semua diulangi supaya dapat dasar yang sama. Itu yang menyebabkan IPB juga punya pertimbangan itu menerima undangan hanya dari IPA. Nah, kira-kira begitu. Baik, terakhir saya kalau boleh menyampaikan terkait dengan gambaran Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Jadi di IPB itu ada 39 program sarjana. Ya, sedangkan juga ada di IPB 17 program vokasi. Vokasi ini D1 sampai D3 dan sekarang juga beberapa persiapan D4. Nah, di antara 39 tadi ada 5 program sarjana yang berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ya, nanti kita lihat ya program sarjananya apa saja. Jadi saya ulangi ya, ada 39 program sarjana. Jadi di IPB itu fakultasnya kita pakai A gitu ya sampai dengan I. Jadi bisa dihitung ya kalau A sampai I berapa. Lalu ditambah lagi dengan 2 sekolah. Sekolah itu ada sekolah bisnis dan ada sekolah vokasi. Kalau vokasi tadi isinya diploma, kalau sekolah bisnis itu dia terpisah dengan FEM. Jadi kalau di tempat lain ada yang sekolah bisnisnya di bawah FEM. Nah kalau kita terpisah, kita memisahkan. Makanya dulu kita nggak mau namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena kita punya sekolah bisnis. Jadi kita punya Fakultas Ekonomi dan Manajemen dan juga sekolah bisnis. Nah, hari ini kita akan lihat ya, saya kebetulan memang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Ya, dulu saya wakil dekan 2 periode ya. Itu nanti kayak saya akan memperkenalkan beberapa program studi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, ini yang paling penting adik-adik ya. IPB kemarin baru saja berdasarkan ranking dunia QS itu masuk ke ranking 400-an terbesar tertinggi di dunia.
khususnya untuk bidang ekonomi dan ekonometrika. Nah, kalau adik-adik lihat lagi lebih dalam, di Indonesia berdasarkan ranking dunia QS, jadi kalau ranking dunia itu pesan saya, banyak sekali yang bikin ranking, tapi jangan semua terlalu dipercaya. Yang sangat kredibel itu cuma satu, namanya QS. Ya, QS World University Rankings. Jadi nanti ada Webometrics, ada macam-macam lah gitu ya. Tapi tolong yang dipegang itu QS. Ya. Kalau ranking dikti, nah tadi itu saya agak kaget ya di videonya nggak disebut IPB. Kalau ranking dikti yang resmi, ya, yang nomor satu tuh siapa sih di Indonesia? IPB, ya. Jadi kalau ranking nasional yang resmi nih dari pemerintah nih, ya, oke, itu yang nomor satu itu tahun lalu itu IPB, ya. Biasanya IPB itu kalau nggak ranking 2, ranking 3. Ranking 1 biasanya UGM, kemudian ITB, ya, IPB itu selalu 3 besar, ya. Kalau dari versi ranking pemerintah. Tapi di 2020, ya, UGM itu nomor 2, ITB nomor 3, IPB itu nomor 1. Nah, itu unik loh, di dunia itu nggak ada loh Universitas Pertanian itu performanya seperti IPB. Itu ranking pemerintah ya, kalau misalnya percaya sama pemerintah ya rankingannya ya. Tapi kalau dunia, kalau yang dipegang QS. Nah, QS untuk Indonesia yang ekonomi dan manajemen, khususnya ekonomi gitu ya, itu yang 3 besar itu nomor 1 UGM, ya, nomor 2 UI, nomor 3 IPB, ya. Dan saya percaya banget dengan itu. Kenapa? Karena saya kenal semua ya. Saya kebetulan pengurus ISEI pusat juga gitu ya. Jadi semua ekonom gitu ya. Kemudian juga petinggi-petinggi di bidang ekonomi manajemen itu kita selalu berinteraksi gitu ya. Kalau untuk bidang ekonomi saya sangat percaya lah kalau teman-teman FEB UGM itu secara overall ya, baik alumninya kemudian juga karena mereka sudah lama sekali ya. Kalau kita kan baru 2005 berdiri. Jadi UGM itu nomor 1, UI itu nomor 2, IPB itu nomor 3 untuk bidang ekonomi. Itu QS, ya, itu yang QS. Kalau untuk perguruan tinggi tadi saya sampaikan ya, kalau IPB sekarang ranking 400-an, yang 500 besar itu cuma hanya 4 gitu ya, UGM, UI, ITB sama IPB untuk yang QS. Ya, nah tapi kalau ranking pemerintah IPB itu nomor 1 secara perguruan tinggi. Tapi kalau di bidang ekonominya mengerucut itu IPB itu nomor 3. Nah harusnya kalau adik-adik nanti milih undangan, betul ranking perguruan tinggi penting, tetapi ranking bidang ilmu itu jauh lebih penting. Ya, jadi yang dilihat itu jangan hanya perguruan tinggi. Nah berikutnya ya apa saja program studi yang ada ya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Ya, ada 5. Pertama, ekonomi dan studi pembangunan, yang biasanya kita sebut dengan jurusannya, departemennya. Jadi departemen itu jurusan ya, ilmu ekonomi. Ada manajemen, ada agribisnis, ada ekonomi pertanian sumber daya dan lingkungan, serta ekonomi syariah. Nah, IPB, ekonomi syariahnya adalah yang kedua berdirinya setelah Airlangga. Jadi di Indonesia itu syariah itu yang pertama kali mendirikan memang Airlangga. Lalu kemudian IPB, lalu baru nanti Unibrau, UI sudah ya mungkin 3 tahun lalu UI ya, tapi kayaknya belum ada yang lulus ya di ekonomi Islam UI. Karena agak berat mendirikan ekonomi Islam itu di UI ya. Nah, semua, nah ini yang paling penting kalau memilih program studi itu apa yang dilihat? Akreditasi. Nah tadi ya kalau secara pemerintah untuk perguruan tinggi IPB itu akreditasinya tadi ya itu rankingnya itu tadi nomor 1. Nah kalau di program studi FEM itu semua akreditasinya A ya termasuk yang ekonomi syariah. Kemudian 4 departemen atau program studi itu sudah tersertifikasi Asian University Network. Dan FEM juga sudah menjadi anggota SSB, tetapi yang baru terakreditasi SSB itu baru 2, yang di UGM dan di BINUS. Nah, kalau BINUS dia memang sudah terakreditasi SSB. Nah, jumlah mahasiswa total ada 3.000, jadi selama satu waktu periode gitu ya. Jadi kalau mahasiswanya 4 tahun ya, yang ada tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat 4, lalu program pasca sarjana digabung, total mahasiswa ada 3.000. Dan di FEM IPB itu banyak program master dan doktor. Nah, tadi yang saya sampaikan ya. Ekonomi pertanian itu adalah program pasca sarjana pertama di Indonesia. Jadi dulu waktu tahun 76 ya tidak ada perguruan tinggi yang berpikir membuat program pasca ya.
IPB lah yang pertama kali mendirikan, dan itu adalah ekonomi pertanian yang ada di FEM. Lalu yang kedua juga belum ada waktu itu yang bikin, IPB lagi yang bikin, namanya PWD, Pengembangan Wilayah Perdesaan. Dan alumni-alumninya inilah yang banyak berkiprah di baik birokrat ataupun juga di institusi perusahaan swasta ataupun perbankan, ya, termasuk Pak SBY itu adalah alumni ekonomi pertanian. Nah, terakhir ya, FEM IPB melakukan kolaborasi, ya, jadi nanti bisa pertukaran, bisa ada summer course, nanti insya Allah bulan Juli kami melakukan summer course gitu ya, saya menjadi panitia pengarahnya. Ini adalah kolaborasi ya di bidang baik itu akademik dan riset ya, dengan Jerman, Australia, Belanda, ya, Kanada dan sebagainya, banyak sekali, dan juga lembaga-lembaga ekonomi di internasional ya, termasuk IDB ya, Islamic Development Bank ya, saya juga beberapa riset dengan IDB gitu ya, kami juga presentasi ke Jeddah dan sebagainya. Nah, terakhir ini ya, kalau lulusan FEM IPB itu kerja di mana saja. Yang pertama pengusaha ya, perguruan tinggi yang pertama kali mata kuliah wajib kewirausahaan itu adalah IPB, dan itu kemudian ditiru oleh semua perguruan tinggi ya. Jadi sekarang semua perguruan tinggi di Indonesia harus ada wajib mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu dulu pertama kali dimotori oleh IPB ya. Kemudian yang kedua tadi saya sampaikan birokrat ya, Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Keuangan, Desa, UKM, Bappenas ya, OJK dan sebagainya, nanti banyak sekali alumni dari FEM IPB. Kemudian tentu bisa menjadi akademisi dan peneliti ya, termasuk di LSM ya, Marsipop Indonesia, Semeru dan sebagainya. Nanti kalau adik-adik ketik di Google ya, LSM yang sangat internasional ya, di Indonesia yang paling bagus ya, termasuk lembaga penelitian seperti Indef. Tahu Indef kan? Kalau lihat TV pasti nanti ada pengamat-pengamat ekonomi dari Indef. Ada Bu Eni, ada Mas Heri, ada Eko, itu adalah mahasiswa bimbingan saya ya. Bu Eni itu direktur Indefnya, bimbingan S3 saya. Tauhid yang sekarang jadi direktur juga ya, kalau Bu Eni kemarin baru selesai, itu lulusan juga S1, S2, S3-nya dari EPN, Ekonomi Pertanian, dan yang lainnya. Jadi kalau paling sering adik-adik nonton TV, nanti Metro TV atau TV One, lihat ada pengamat ekonomi, dan biasanya paling sering yang dipakai adalah dari Indef. Itu mostly mungkin kebanyakan 80% mungkin alumni IPB dan banyak bimbingan saya, kemudian beberapa mungkin dari UI atau Unibrau dan yang lainnya. Kemudian tentu di perusahaan ya, Unilever, Nestle, Astra ya, Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau sekarang ada BSI, gabungan dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BNI Syariah, ya saya juga nggak tahu kenapa ya, itu direkturnya semuanya dari IPB, komisarisnya juga dari IPB. Pertanyaannya kalau gitu IPB jangan-jangan Institut Perbankan Bogor? Enggak ya. Jadi lulusan IPB itu bisa sukses di mana saja, apalagi pertanian. Ya, kalau adik-adik ke Kabupaten Bogor, adik-adik ke Kabupaten Sukabumi, coba lihat, tanya nanti ya. Siapa itu Bapedanya, siapa itu Dinas Pertanian, lulusan IPB juga ngurusin pertanian di kabupaten gitu ya. Nanti beberapa petani sukses juga, petani muda, sekarang ada yang namanya petani milenial di Cianjur gitu ya, itu ketua petani milenial Indonesia ya, Sandi Okta namanya, Sandi Okta Susila, nanti bisa cari di Google, Sandi Okta Susila, coba cari nanti, itu ketua petani milenial, itu alumni IPB ya. Kemudian ya di beberapa tempat juga sama. Jadi lulusan IPB sukses di mana saja, apalagi pertanian ya. Mungkin dari saya Mas Hairul itu saja, ini penutup, bahwa pertama perkembangan situasi ekonomi ya saat pandemi Covid membuktikan pentingnya sektor pertanian. FEM IPB itu menempati posisi 3 besar terbaik di Indonesia dari QS ranking ya, FEM-nya ya. Kemudian juga terakhir FEM IPB memberikan lowongan pekerjaan yang luas bagi alumni untuk berkiprah dalam pembangunan nasional. Dari saya sementara itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Prof. Firdaus yang telah memberikan seminar dan kuliah umum. Terima kasih kepada Prof. Firdaus yang telah memberikan kuliah umum dan sosialisasinya. Sangat menginspirasi dan membuka wawasan kita untuk melek tentang perekonomian nasional, khususnya di bidang
Oke Prof, izinkan saya untuk lebih mendalam lagi, mungkin kita bisa buka sesi diskusi. Saya beri kesempatan untuk para siswa memberikan beberapa pertanyaan. Mungkin untuk terlebih dahulu dari Ihwan terlebih dahulu ya. Kepada Bumi Mumtaz dipersilakan. Langsung saja ya. Di unmute kali ya. Oh, dari ruangan ya. Alhamdulillah ya, semua pakai masker ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmu Mumtaz dari kelas 11 IPA 3. Dan di sini saya bakal nanya tuh jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen. Nah, di mana di sini diperuntukkan buat jurusan IPA. Nah, kalau di Fakultas Ekonomi Manajemen ini, apakah yang difokuskan itu ekonominya ataukah di bidang pertanian itu sendiri? Lalu apakah bedanya dengan sekolah bisnis yang ada di ITB? Ketika di Fakultas Ekonomi Manajemen ini berfokus pada ekonominya, lalu bedanya dengan sekolah bisnis yang ada di IPB itu apa gitu? Apakah lebih berfokus ke ekonominya ataukah buat perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia? Mungkin itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Prof, langsung dijawab aja Prof. Langsung saja ya. Baik, Ya. jadi ini hybrid ya. Jadi ada yang link, ada yang dari ya. Baik, Mas Hoirul, sampai tadi Mumtaz saja, saya kurang dengar yang nama awalnya, tapi Mumtaz saja manggilnya. Jadi gini, kalau ya Fakultas Ekonomi dan Manajemen itu tadi ada beberapa jurusan ya, atau ada beberapa program studi. Ada program-program studi yang tetap sangat dekat dengan pertanian karena memang namanya ini ada dua ya, contoh agribisnis. Lalu yang kedua program studi ekonomi pertanian sumber daya dan lingkungan. Konten atau kompetensi utamanya tetap di ekonomi, tetapi ya subjeknya itu akan mempelajari beberapa secara praktis di bidang pertanian. Contoh, di agribisnis akan belajar bagaimana agribisnis perkebunan, bagaimana agribisnis tanaman pangan, bagaimana agribisnis peternakan. Di ekonomi pertanian juga sama, nanti akan mempelajari beberapa terkait dengan ekonomi sumber daya lahan, ekonomi sumber daya air, dan sebagainya. Nah, sedangkan yang tiga lagi, yaitu ekonomi dan studi pembangunan, kemudian manajemen, kemudian ekonomi syariah, itu tetap ada kompetensi pertanian, tapi nggak banyak. Kenapa? Karena kalau di IPB, beda dengan universitas lain, adik-adik kuliah di IPB, termasuk di FEM, boleh ngambil 5 mata kuliah di luar FEM sebebas-bebasnya. Saya pengen ngambil mata kuliah di kehutanan. Itu boleh, sampai 5 mata kuliah. Saya mau ngambil campuran, perikanan juga, kehutanan juga, itu boleh. Itu kita sebut kurikulumnya namanya, kalau dulu di IPB mayor minor, tapi kita nggak menyebutnya dengan mayor minor lagi. Tapi adik-adik boleh ngambil mata kuliah di luar FEM. Jadi kalau sekarang Mas Nadiem, Pak Menteri menyelenggarakan kegiatan Kampus Merdeka, IPB itu udah lama dari awal gitu ya, kita itu boleh ngambil mata kuliah di fakultas lain. Itu yang tidak ada di universitas lain. Silakan nanti dicek. Jadi kalau di IPB itu nanti adik-adik mau memperdalam pertanian, mau memperdalam kehutanan, memperdalam peternakan, itu boleh. Itu namanya nanti minor atau supporting course. Nah,
Pertanyaan kedua, apa bedanya dengan sekolah bisnis? Betul. Jadi itu tidak kita sebut fakultas. Ya, jadi di Indonesia itu mungkin cuma IPB dan ITB yang pakai istilah sekolah. Kan kalau di IPB tadi saya bilang ada 2 sekolah. 1 sekolah bisnis, 2 sekolah vokasi. Nah, yang sekolah bisnis karena dia bukan fakultas, maka dia tujuan utamanya bukan untuk pengembangan keilmuan, tetapi lebih kepada memang praktis. Nah, karena di negara maju itulah bedanya antara fakultas dan sekolah. Jadi tadi ya kalau misalnya tadi bertanya apa bedanya? Nah, kalau di sekolah bisnis memang nanti yang akan diajarkan adalah lebih banyak kepada hal-hal yang lebih bersifat kepada praktek bisnis dan sebagainya. Ya, jadi kurikulumnya agak beda, analisis bisnisnya tetap ada karena kan kalau sarjana harus ada kemampuan analisis. Tetapi di situ kurikulumnya lebih banyak nanti memang menganalisis secara praktek bisnis, ya. Nah, kampusnya juga beda. Kalau sekolah bisnis itu ada di kota, di Jalan Pajajaran. Nah, nanti ada program S1-nya, ada S2 dan S3. Nah, S2 dan S3 ini yang sangat diminati. Jadi, Mas Khairul, kalau mau tahu dosen sekolah bisnisnya ITB, SPM ITB, itu paling banyak ngambil S3-nya ke IPB, ke sekolah bisnis IPB. Ya, banyak banget. Ya, kalau di swasta Jakarta, yang bagus apa sih? Prasmul, PPM, ya kan? Binus itu sebagian itu adalah S3-nya ke sekolah bisnis IPB, karena itu memang favorit. Makanya anak Pak Jokowi ngambil S2-nya ke situ. Ya, IBAS juga sekarang udah mau lulus, anaknya Pak SBY juga sekolah ke situ. Ya, itu banyak sekali memang karena di sana diajarkan dalam perspektif manajemen bisnis yang sangat mumpuni lah. Ya, karena itu salah satu program manajemen bisnis yang pertama di Indonesia. Jadi kira-kira begitu ya, jadi memang beda antara sekolah dengan fakultas. Makanya kita nggak menyebutnya dia sebagai fakultas bisnis, tapi sekolah bisnis. Baik, mungkin itu Mas Khairul, terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas penjelasannya. Prof, ini ada yang bertanya lagi dari ruang Zoom sebelah. Kepada yang di Akhwat dipersilahkan. Untuk Pak Mumi dipersilahkan untuk memoderasi yang di Akhwat. Karena ini Zoom-nya sedikit berbeda Prof antara Ikhwan dan Akhwat. Dipisah ya ruangannya ya? Ya dipisah Pak Prof. Alhamdulillah. Nanti Oke, kalau silakan. sekolahnya ke Pakistan atau ke Ummul Qura juga nanti dipisah kok ya. Ya silakan. Silakan untuk yang Akhwat untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rinisa Jamila dari kelas 11 E6. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas pertanian saat semakin seiringan dengan bertumbuhnya angka penduduk, lahan pertanian juga semakin menyempit. Gitu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan Prof. Ya Mbak, siapa tadi? Rizky. Namanya tadi. Tadi namanya siapa? Namanya Khairunisa Jamilah, Prof. Oh, Khairunisa. Ya, Khairunisa. Namanya bagus banget ya. Oke, baik. Saya langsung saja. Jadi Mbak, nanti tadi ya silakan baca tulisan saya di Sari Agri, nanti dicari menilik kesejahteraan petani. Atau tulisan saya di Google banyak banget. Jadi nanti ketik aja nama saya Muhammad Firdaus IPB, nanti akan banyak keluar tulisan terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi betul ya, tantangan utama, dan kami juga, saya kebetulan juga banyak melakukan kegiatan di berbagai kementerian, terutama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, Bappenas gitu ya. Jadi salah satu yang harus kita lakukan itu adalah memang meningkatkan produktivitas ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak meningkatkan produktivitas ya, di luar negeri itu misalnya saja ya, banyak yang tidak tahu kalau kita tuh sebetulnya impor cabai, tapi yang kita impor itu cabai kering untuk industri. Setahun itu kita impor cabai kering itu 4.000 ton. Bayangkan 4.000 ton itu uangnya itu puluhan ratusan miliar. Nah,
Kenapa kok bisa kita impor cabai kering? Kita impornya dari India. Karena di India itu kalau satu tanaman cabai itu bisa berproduksi sampai 30 ton per hektar. Ya, jadi 1 hektar cabai itu bisa produktivitasnya 30 ton. Di Indonesia rata-rata baru berapa? Baru 10 ton. Rata-rata. Tapi sudah ada juga petani yang bisa sampai 20 ton. Makanya minggu lalu kami melaunching program, kebetulan ngambil kasusnya di Garut dan Sukabumi, yang minggu lalu di Sukabumi ya, dengan berbagai kementerian, dengan berbagai perusahaan. Bagaimana caranya supaya kita menggunakan pupuk lebih presisi, lebih tepat. Bagaimana menggunakan benih yang unggul. Itu masih kita kerjakan terus untuk semua tanaman. Ya, contoh nih ya, saya baru 2 minggu lalu di Jogja bersama Pak Wakil Gubernur Panduka Pakualam. Kita mendiskusikan, karena tadi saya kebetulan tim penilai inflasi pusat gitu ya, nanti Pak Jokowi akan memberikan award-nya itu bulan Agustus, jadi kita harus menilai semua provinsi, kabupaten, kota. Jadi di Yogyakarta ya, itu padi produktivitasnya bisa 8 ton per hektar. Gimana caranya? Mereka pakai jarwo. Jarwo itu jajar legowo, itu tuh sebetulnya bukan sesuatu yang sulit. Jadi padi itu ditanam dengan jarak tertentu ya, nanti supaya semuanya dapat sinar matahari yang cukup. Nah, di sela-sela padi yang tadi jarak tanamnya diatur, itu mereka tanam ikan. Ya, sehingga mereka itu bisa memproduksi padi dan ikan sekaligus. Nah, dari sisi FAO ya, Lembaga Pertanian Dunia, inilah yang disebut dengan produktivitas. Jadi kalau kita nanam padi, sudahlah hasilnya tinggi, kemudian kita juga bisa dapat ikan. Nah, karena di Indonesia itu ikan mas masih dimakan, Mas Khairul. Di Australia itu baru saja kejadian, tiba-tiba semua got ya, semua parit, semua sungai kecil itu penuh sama ikan mas. Nah, tapi di Australia ikan mas itu nggak dimakan. Maka bagi orang Australia ikan emas itu dianggap hama, dimusnahkan. Kalau kita sih ngelihat ikan mas di parit-parit, oh udah pasti digoreng semua gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Khairul. Saya memberikan contoh yang sederhana ya. Jadi memang ya, kalau lahan pertanian itu terus digunakan karena jumlah penduduk bertambah untuk rumah, untuk industri ya. Al-Kafi dekat Lido kan. Kalau adik-adik berangkat dari Ciawi ke Lido, alhamdulillah sekarang sudah tol. Ya, dan doakan kemarin kata Pak Bupati sih insya Allah Lebaran ini, habis Lebaran mungkin nggak ngejar, harusnya Lebaran ya, tol itu sudah sampai ke Parung Kuda ya, jadi lebih ini lagi ke Sukabumi lebih cepat. Nah, kalau kita mau ke Lido itu begitu banyak pabrik. Kenapa? Karena Sukabumi itu kebetulan UMK-nya jauh lebih besar daripada Bogor. Kalau Bogor itu di atas 4 juta, Sukabumi itu nyampe 2 juta. Maka lahan-lahan pertanian memang banyak tuh ya, yang dulunya sawah kemudian berubah jadi industri. Nah, memang jawabannya adalah dengan cara tadi ya, mulai dari benih, mulai dari pupuk, mulai dari pengendalian hama ya. Kami juga terakhir ini satu lagi Mas Khairul, adik-adik pasti pernah makan tempe sama tahu. Mas Khairul makan nggak? Makan, Prof. Di Al-Kafi pasti disediakan ya, sering kan menyediakan tempe sama tahu. Kira-kira Mas tempe sama tahu kedelainya dari mana? Banyak yang kita impor dari Amerika. Ada suplainya, Prof. Nah, dari Amerika itu kedelainya sebetulnya semuanya sudah GMO. Nah, ini adik-adik di Al-Kafi nanti mungkin bisa ikut lomba tulisan ilmiah ya. Kedelai di Amerika, jagung di Amerika, Brasil itu semuanya GMO yang diekspor ke kita. Artinya apa? Kalau dikhawatirkan makan yang GMO itu kena cancer, ya kanker, CA gitu ya. Lah kita dari dulu makannya impor dari Amerika gitu ya. Nah makanya ini sedang dikaji, Indonesia ini akan memasukkan GMO. Nah itu salah satu jawaban terhadap pertanyaan Mbak Khairunisa. Jadi kalau di luar negeri, di Filipina itu sudah pakai GMO sejak 2012. Produktivitas jagungnya berapa? 1 hektar mereka bisa 10 sampai 12 ton. Di kita benihnya masih benih biasa, bahkan bukan hibrida, itu cuma 4 sampai 5 ton per hektar. Nah, ini nanti adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut ya. Ya mungkin tidak ke FEM ya, tapi kalau mau belajar GMO yang paling bagus itu ya di jurusan biologinya IPB atau juga mungkin di bioteknya ITB. Itu selalu bersaing ya, karena saya juga
seringkali diundang ke ITB gitu ya, di Bandung gitu ya, itu selalu bersaing antara biologi ITB dengan bioteknya ITB ya. Mungkin itu Mas Khairul, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Prof. Izinkan saya Prof untuk membacakan pertanyaan. Jadi Al-Kafi ini ada siswa yang belajar tatap muka dan Ya. juga ada yang belajar jarak jauh. Sehingga di sini juga hadir siswa-siswa yang lewat online Prof. Ya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin saya bacakan Prof. Yang pertama dari Fadli Robbi. Saya pernah baca berita bahwa lulusan IPB justru lebih banyak bekerja di perbankan daripada di bidang pertanian yang menjadi spesialisasi IPB. Padahal petani yang memiliki kapasitas masih terbilang sedikit dan sangat masih ditunggu oleh masyarakat. Nah, kira-kira solusi dari IPB sendiri itu bagaimana ya, Prof? Nah, ini sebenarnya pertanyaan waktu saya masuk IPB juga sama nih, Prof. Dipersilakan, Prof. Jadi tadi saya bilang ya, pertama itu harus diluruskan. Makanya Prof. Heri Suardianto, Pak Rektor yang sebelum Prof. Arif Satria sekarang, itu dulu punya kalimat ya. Kalau kita ditanya begitu, lulusan IPB itu sukses di mana saja, apalagi di pertanian. Bukan lulusan IPB sukses di mana saja kecuali pertanian. Nah, benar Mas Robi. Jadi kalau nanti Mas Robi ke mana saja ya, BRI, BNI, Mandiri gitu ya. Kemudian tadi apalagi Bank Syariah ya Mas Khairul, kalau syariah itu identik banget sama IPB ya. Jadi IPB itu bukan Institut Pesantren Bogor, meskipun ada yang ngeledek gitu. Ya, karena semua kalau ada ustadz yang dia sarjana, kecuali mungkin kalau sekarang siapa ustadz yang dari Riau. Aduh, siapa yang terkenal teh? Jadi lupa. Siapa Mas Khairul? Yang dosen udah keluar dari UIN Riau, siapa? Ustadz Wahid. Bukan. Yang ini maksud saya yang bukan IPB. Jadi Dosennya, kalau IPB itu ya, jadi gini ya, yang ekstrim itu juga dari IPB. Jadi kalau misalnya adik-adik kemarin ada orang yang ditangkap karena memperdagangkan dinar. Ya itu memang alumni IPB dan dia tuh pintar banget ya. Jadi dia tuh saking pinternya gitu ya, saking pinternya makanya dia berpikir kenapa sih kita nggak kembali aja pakai dinar? Cuma kita sih udah ngasih tahu juga, kita kan punya undang-undang gitu ya. Jadi itu alumni IPB ya. Jadi alumni IPB itu segala macam ya, pokoknya lengkap gitu ya. Nah, yang di perbankan tadi itu betul. Ya tadi saya bilang apalagi yang namanya syariah ya. Kalau BSM yang sekarang jadi BSI itu ada 7 komisaris, 6 itu alumni IPB ya. Dirutnya juga alumni IPB. Nah, pertanyaannya ada isu tadi kok alumni IPB nggak di pertanian. Nah, sekarang saya tanya, adik-adik nanti kalau ketik Google ya, tadi siapa ketua duta petani milenial yang dia petani sukses ya di Cianjur dan dia jadi ketua petani milenial. Nah, itu alumni IPB kok, Mas Sandi Oktasusila. Saya ke Garut kita pakai EPTILU. Nanti ketik ya, EPTILU. Ada yang namanya Mas Rijal. Mas Rijal itu alumni mana? Nah, IPB. Ya udah deh, nggak usah jauh-jauh. Adik-adik, ya, tahu nggak kalau nanti ditanya, kalau Al-Kafi itu kan sebetulnya lebih dekat Sukabumi ya, bukan ke Bogor ya. Nah, saya sih menganggapnya Lido itu masuknya Bogor kan, bukan Sukabumi ya. Al-Kafi jatuhnya masuk Sukabumi atau Bogor, Mas Khairul? Mas Khairul? Iya, Prof. Kalau Al-Kafi masuknya lokasinya Bogor atau Sukabumi? Bogor, Prof. Masih masuk perbatasan. Ya? Beberapa meter lagi udah masuk meskipun Sukabumi. Dekat Sukabumi. Nah, Sukabumi itu yang paling dibanggakan apa sih? Salah satunya adalah contoh manggis. Desa, nanti ketik di Google ya. Desa yang mengekspor manggis dari Sukabumi itu namanya Cicantayan. Ada yang tahu? Kalau orang Sukabumi mungkin tahu desa Cicantayan. Dekat kok sama Lido itu nggak jauh banget. Kepala desanya siapa? Kepala desanya adalah pengusaha agribisnis. Namanya siapa? Namanya Zulfikar. Siapa itu? Bimbingan saya kok di IPB.
Itu saya kasih contoh di sini. Sekarang teman-teman ada nggak yang dari Jawa Timur? Saya ke Banyuwangi nih. Banyuwangi itu sangat terkenal dengan beras organik, beras putih, beras merah. Organik dua-duanya. Itu dimakan oleh kita di supermarket, lihat aja paling banyak beras merah itu pasti dari Banyuwangi, beras hitam juga. Diekspor ke Eropa, ya ke Amerika. Saya diminta oleh Bank Indonesia menilai ya ke Banyuwangi, ketemu sama petani muda. Ya, mungkin lulusnya sekitar 12 tahun yang lalu. Alumni mana? Alumni agribisnis IPB kok. Jadi kalau saya kemana-mana, ya perusahaan-perusahaan perkebunan, jadi gini, kalau alumni IPB itu, ya nanti kalau teman-teman ke perusahaan perkebunan, ya mau itu sawit, mau itu karet, ya mau itu kakao, ya tanya deh direkturnya, administraturnya, kira-kira alumni mana. Maka saya yakin, ya 6 dari 10 itu alumni IPB. Kalau begitu, ya, isu bahwa alumni IPB itu ya banyak tidak kerja di pertanian itu bisa dibantah. Nah, sekitar 3 tahun yang lalu IPB melakukan namanya tracer study. Kita melakukan survei lulusan IPB itu berapa persen? Ternyata 56% itu bekerja di agribisnis. Lah, kalau misalnya lulusan IPB itu semuanya disuruh nyangkul, ya pasti nggak mau dong. Tapi kalau misalnya adik-adik ke Indofood, adik-adik ke Unilever, adik-adik ke Nestle, ya itu adalah perusahaan agribisnis. Makanya pertanian itu tadi contoh petani-petani muda sukses. Ya, saya ke Bali, ya itu ada yang namanya Bali Subak Organik. Jadi dia mengelola subak untuk beras organik. Nah itu juga alumni IPB. Ada petani-petani lulusan yang memang dia dari IPB bekerja di on farm, kita sebut itu namanya on farm, tapi ada juga yang memang dia kerja di perusahaan agribisnis. Nah, pertanyaannya yang saya nggak tahu, lulusan ekonomi atau manajemen dari perguruan tinggi lain, kok nggak bisa masuk perbankan menjadi CEO-nya? Kan itu yang harusnya jadi pertanyaan. Nah, ini bukan defense, tapi betul bahwa kemudian kita tadi betul kata Mas Robi, apa solusinya? Maka di IPB tadi saya kan nulis tuh lulusan IPB prospek karirnya nomor 1 saya sebut apa? Pengusaha. Pengusaha itu adalah pengusaha agribisnis. Bisa di on farm-nya seperti Mas Sandi, seperti Mas Rijal, yang lain-lain itu banyak banget yang sukses. Nggak usah jauh-jauh. Tadi saya ambil yang Jawa Barat saja dulu. Bisa juga yang dia di olahan, ya, oke. Bisa juga. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik ketemu kerupuk bukan maici ya, karuhun yang pedas segala macam gitu ya, itu adalah beberapa yang memang dia ada di olahan, ya. Nah, perikanan ya juga sama, ya. Adik-adik nanti kalau misalnya bermain dengan perikanan, ya, oke, nanti adik-adik akan tahu yang di Pangandaran itu alumni IPB. Yang di Lampung yang punya tambak udang tuh alumni IPB. Nah, kemarin terakhir nih, satu lagi nih Mas Khoirul ya. Perusahaan hortikultura yang sangat dibanggakan negara ini ada di Lampung. Namanya Great Giant Pineapple. GGP. Semua orang sangat memuji dan sekarang kementerian sedang mengembangkan dengan Aceh. Ini Pak Jokowi nanti akan ke Aceh sekalian vaksin itu bulan awal April ya Presiden itu ke Benar Merah namanya, itu akan mengembangkan akan meresmikan ekspor pisang itu kerjasama dengan GGP. Great Giant Pineapple ya direktur utamanya alumni mana? Ya IPB lah. Pegawainya kemarin Pak Rektor bulan lalu ke sana foto ya lebih dari mungkin 20-an pegawai GGP itu alumni IPB kok. Maka jadi kalau saya ditanya begitu, saya juga kadang bingung. Kenapa ya kok orang nganggap IPB? Nah, bahwa pertanian kita itu masih banyak masalah, iya. Bahwa pertanian itu kompleks, iya. Nggak gampang. Ya, adik-adik, ya, saya itu tiap hari kerjanya itu berkomunikasi dengan petani di mana saja. Ya. Jadi besok saya dengan Pak Bupati Sukabumi, itu saya akan jelaskan. Pak, kami di Sukabumi kemarin ya kita sudah meresmikan yang namanya closed loop cabai. Ya, kenapa? Karena kita ingin supaya petani itu produktivitasnya tinggi supaya bagus. Ya,
Di situ juga ada alumni IPB satu orang yang menjadi field officer, jadi pengawas gitu ya. Nah, jadi betul Mas Robi bahwa nanti harus lebih banyak lagi ya alumni, bukan hanya IPB. Ini terakhir satu lagi nih Mas Hairul. Di Indonesia itu ada sekitar 400-an ya, 400-an program studi ataupun sekolah tinggi pertanian. Termasuk juga di Kabupaten Bogor ya. Jadi kalau Kabupaten Bogor itu punya Universitas Juanda, ya yang swasta ya. Kemudian macam-macam lah Nusa Bangsa. Kalau di Sukabumi ada Muhammadiyah segala macam. Di Cianjur ada Surya Kencana. Ini yang dekat-dekat aja saya kasih contoh. Semua universitas tadi punya fakultas pertanian. Nah, pertanyaannya betul kata Mas Robi tadi. Sebanyak itu fakultas pertanian meluluskan, kok pertanian kita belum maju? Nah, memang disinilah tantangan. Saya juga sama ya. Jadi bukan IPB-nya, tetapi secara nasional ya banyak sekali PR untuk pertanian ini yang memang harus kita perbaiki. Tapi gini, ya kalau nanti adik-adik ketik di koran, di Google ya, di Google, coba ketik gitu ya. Pendapatan tanaman hias lebih besar dari gaji ekspor, dari gaji profesor IPB. Nanti ketik di Google. Jadi saya beberapa pekan lalu, saya diminta jadi pembicara di Kemtan. Saya bilang gini, kalau orang itu nanam bawang merah, nanam cabai, gitu, nanam beras organik, gitu ya, di 1 hektar, itu 1 bulan pendapatannya sekitar 20 jutaan. Kalau dia di tanaman hias, lebih tinggi lagi. Lah gaji profesor aja cuma 15 juta kok. Gaji profesor itu nggak gede loh, ya, cuma 15 juta gitu ya. Berarti orang yang kerja di pertanian tadi, kalau 1 hektar itu adik-adik 1 hari itu cukup 4 jam, tidak harus 1 harian. Sekarang kalau adik-adik kerja, ya, jadi kantoran entah dimanapun, kalau di Bogor itu orang naik kereta itu jam 5 subuh, pulangnya jam 8 malam. Sebulan gajinya berapa? Kalau dia kerja di Bukalapak, kalau saya boleh kasih tahu, gajinya sekitar 12 juta. Ya, itu di Bukalapak, ya kan? Kalau yang di perusahaan-perusahaan milenial begitu itu sekitar 12 sampai 15. Ya. Lumayan tinggi, ya. 2 kali dari kalau adik-adik masuk ke BRI. Kalau BRI, BNI paling cuma sekitar 6 juta. Tapi kalau adik-adik nanam melon, ya, itu 3 bulan panen. Selama 3 bulan itu keuntungan nggak akan kurang dari 70 juta. Saya jamin, dan melon itu harganya nggak pernah jatuh. Kalau begitu, nanam melon 1 hektar, pendapatan bersihnya berapa? 20 jutaan. Nah, kalau saya kasih tahu begitu, harusnya banyak yang berpikir, kalau gitu ngapain ya capek-capek kerja di kantoran. Nah, makanya memang banyak, saya kemarin di Jogja juga sempat gitu ya berkomunikasi dengan Mas Pulung. Mas Pulung itu alumni UGM, ya. Mas Pulung itu kemarin bikin YouTube, ya, bagaimana dia bisa panen cabai rawit di saat sekarang cabai rawit harganya 100.000. Nah, ya, itu memang salah satu contoh gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa hanya alumni IPB yang sukses di lapangan segala macam. Alumni UGM juga banyak, setahu saya juga banyak sekali yang kenal gitu ya. Itu semua kalau dia memang tekun, bagus, percayalah pendapatannya itu jauh lebih tinggi daripada orang kerja di kantor. Baik, Mas Khairul, mungkin kira-kira begitu, agak panjang ya. Tapi ini memang perlu diluruskan karena di Al-Kahfi juga Bapak Ibunya banyak yang alumni IPB itu ya, saya tahu gitu ya. Jadi Termasuk saya, Prof. Mungkin banyaknya kerjanya di kantor ya, di kementerian gitu. Yang jadi petani itu memang jarang gitu ya. Oke, kalau yang ini ya sekolah di Al-Kahfi, dosen gitu. Mungkin Prof, itu Mas. Ya, ini dari kelas 10 masih ada 1 pertanyaan lagi. Prof, kira-kira masih bisa nggak, Prof? Ya, boleh terakhir ya. Nah, silakan. Oke, ini yang terakhir. Ini dari kelas 10, Prof ya? Ya. Adik-adik kelas 10. Kepada Imadudin Zangki dipersilakan. Oh, yang offline ini ya. Kalau Al-Kahfi guru sudah divaksin, Mas? Tes. Guru-gurunya udah, Prof? Sudah kan? Guru-gurunya udah. Guru-guru Udah kan vaksin sudah kedua. lunas. Ya, silakan deh. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini, Prof, saya mau menanyakan tentang, misalkan kita
bertani gitu kan. Saat musim panen pasti kita kan mau menjual ke pasar. Ya. Misalkan kita punya kendala tentang persaingan harga pasar atau persaingan dengan kualitas barang impor. Nah, itu gimana cara ngatasinnya, Prof? Gitu, Prof. Oke. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Silakan, tadi Prof. Mas Khairul namanya? Imaduddin Zangki, Prof. Nama-namanya nama-nama Arab semua, Al-Kahfi ya. Imaduddin Zangki. Imanuddin Zangki, nggak apa-apa. Nanti harus punya pengalaman gini ya. Saya punya beberapa mahasiswa, dia ke Amerika memang agak sulit ngurus visa, yang manakala namanya itu kayak nama saya kan, ada Muhammad, ada Ahmad, Imaduddin gitu ya. Tapi nanti dicoba saja. Jadi kalau bisa ya nanti adik-adik itu kalau S2, S3 itu usahakan cari LPDP nanti dari S1 ya. Cari LPDP ke Amerika lah ya, ke Liga ya, Ivy ya. Jadi bisa ke UC, bisa ke Harvard gitu ya. Itu ada beasiswa LPDP. Kalau adik-adik bisa diterima di sana, LPDP langsung ngasih. Jadi saya kebetulan beberapa tahun jadi penyeleksi ya di LPDP. Itu pesannya Bu Sri Mulyani itu kalau ada yang diterima ya di Liga Ivy ya, apakah itu Harvard, apa itu UC, atau misalnya MIT gitu ya, Yale gitu ya, itu tanpa diseleksi langsung dikasih beasiswa. Nah ya, nanti dapat pengalaman tuh ya, karena kemarin terakhir bimbingan saya juga begitu, tapi saya bilang udah sabar aja, nggak ada masalah kok, paling 3 bulan nanti pasti disetujui ya. Jadi gini Mas Imaduddin ya, kalau nanti baca yang tulisan saya tadi di Sari Agri ya, yang saya bilang tadi menilik kesejahteraan petani, di situ ada ya, linknya saya kasih kok ke Mas Hairul ya, nanti silakan di share lagi ya Mas Hairul ya, biar adik-adik baca. Di situ ada ilustrasi, memang betul. Seringkali petaninya produktivitasnya udah bagus, hasilnya udah banyak. Pas saat panen tiba-tiba karena produknya banjir, kemudian jatuh. Apakah itu tomat, apa itu cabai. Maka tadi saya bilang kita punya suatu program, ini sedang di ini ya. Pak Jokowi Desember lalu menyebut ini dalam pidato ulang tahun Kadin. Nah, jadi waktu ulang tahun Kadin kita minta gitu ya Ketua Kadin bicara kemudian ke Pak Presiden tolong disebutkan kita sedang mengembangkan yang namanya closed loop. Closed loop ini apa? Sejak awal petani menanam itu kita sudah bikin kontrak pasar ada 2 macam. Satu ke pasar yang biasa namanya Paskomnas. Paskomnas itu seperti pasar induk, dia ada di Tangerang. Bagus sekali. Semua rumah sakit, banyak restoran, kemudian juga panti asuhan, hotel yang ada di Jabodetabek itu dipasok oleh Paskomnas. Nah, petani kita bikin link dengan Paskomnas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita memang agak susah itu dengan industri. Maka di dalam program khusus kita ajak Indofood. Nah, maka kalau ini di-set dari awal, itu yang dilakukan di luar negeri. Di luar negeri itu, pada saat petani menanam, mereka udah tahu pasarnya di mana. Nah, di kita itu seringkali memang ya menanam saja, nggak tahu nih jualnya kemana. Nah, ini yang memang pelan-pelan kita ubah ya, Mas Imaduddin. Saya sendiri banyak menggarap ini di Kementerian Pertanian. Jadi bagaimana sejak awal itu kita sudah mencoba mengaitkan petani dengan pasar. Nah, disinilah perannya para milenial. Pasti adik-adik senang banget nanti masuk misalnya ke IT. IT-nya apa? IT itu gunanya apa? Sayur box, ya, Tani Hub, ya, Etane. Itu semua itu adalah mencoba membantu bagaimana produk pertanian ini supaya lebih mudah dipasarkan ke konsumen langsung. Nah, ini yang kita sebut dengan digitalisasi dari rantai pasok atau supply chain. Nah, kebetulan ya saya banyak sekali program, tadi ada di CV saya National Expert untuk kegiatan ICT in Agriculture, itu adalah program dari Asian Development Bank dan Bappenas. Itu yang kita sedang upayakan Mas Budi. Dan anak-anak milenial ya, nanti bisa nggak berkontribusi IT-nya itu pada pertanian? Iya, tadi contohnya ya, ada sayur box, ada etani dan sebagainya. Jadi itu adalah upaya-upaya untuk mengatasi persoalan itu. Jadi nanti Mas Imaduddin, kalau nanti salah satu sumber bahan bacaan yang menarik itu adalah Sari Agri. Nah, ini Mas Hairul, saya lupa tadi ya.
Di Sari Agri itu, kalau nanti kita menulis, banyak kok yang kemarin yang menang itu mahasiswa malah. Kalau tulisannya itu paling banyak dibaca di bulan itu oleh pembaca, maka dia akan dapat hadiah 10 juta. Nah, ini bukan promosi Sari Agri ya, tapi Sari Agri adalah salah satu nanti web koran online pertanian yang bisa dibaca teman-teman, sangat milenial. Di situ nanti banyak tulisan-tulisan yang bisa mencerahkan ke teman-teman. Oh, pertanian itu bukan kumuh ya. Oh, pertanian itu tidak selalu miskin ya, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu Mas Hairul ya. Saya rasa mungkin dari saya sementara itu, adik-adik semangat ya. Yang pertama pesan saya Mas Hairul, dimanapun nanti adik-adik kuliah ya, maka motivasi yang utama dari kuliah itu adalah bagaimana supaya adik-adik bisa bermanfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Dan ilmu itu mana saja. Ya, jadi adik-adik mau masuk ke universitas mana saja, kalau adik-adik bisa memang prestasi, tekun, di bidang apa saja. Tidak ada yang namanya bidang ilmu yang nggak berguna ya. Jadi, saya cuma bisa masuk peternakan. Lah kalau adik-adik bisa jadi pengusaha peternakan paling bagus gitu ya, oke, itu tentu akan bisa sukses. Ya, jadi tidak ada satu bidang pun yang itu tidak berguna. Ya, kalau adik-adik bisa tekun dan sukses, insya Allah pasti bisa berhasil. Mungkin dari saya itu Mas Hairul, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Prof. Firdaus. Beri tepuk tangan kepada Pak Prof. Firdaus yang telah memberikan kuliah umum dan juga penjelasannya kepada kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih Prof. Yang telah membuka wawasan kami semua tentang ekonomi nasional dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Semoga kelak adik-adik Al-Kafi juga bisa ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi di Indonesia. Mungkin sebelumnya Prof, mau ada foto bersama Prof. Izin sebentar untuk ikut foto bersama. Ya, videonya diaktifkan. Oke. Bentar. Ini videonya banyak yang nggak dibuka. Kayak anak saya gitu ya. Kalau Zoom itu cuma pakai audio ya. Bagi teman-teman yang PJJ, dipersilahkan untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Banyak juga yang ini ya, yang di pesantrennya, yang di apa? Oke, langsung saja ya karena waktunya juga sudah ini. Kasihan Prof juga akan ini. Kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih kepada Prof. Firdaus atas kesempatannya dan dari kita mohon maaf atas segala kesalahannya. Dipersilakan kepada Prof. Firdaus jika ingin keluar dari Zoom. Baik, terima kasih ya. Salam semua sehat selalu ya Bapak Ibu guru, adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ada di room PJJ, kita akan melakukan break terlebih dahulu sekitar 30 menit. Akan dimulai lagi pukul 10:10 atau pukul 10. Nanti di sesi yang kedua akan ada pemaparan dari komputer BINUS University, kemudian dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Saya selaku moderator undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan selama memandu kegiatan ini. Saya serahkan kembali ke MC.